Ya, baiklah. Cek suara dulu. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Ini saya sedang share screen. Apakah sudah tampil di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, nanti kita akan membuat sebuah project, ya, project sederhana saja. Sebetulnya project ini kami sudah mencoba mencari yang terbaik untuk menyampaikan materi matematika ke dalam bentuk assembler, ya. Ini saya coba menampilkan beberapa produk kami, ya. Saya coba salah satu dulu. Ya, ya, untuk media assembler ini sepertinya kami melihat ini lebih cocok untuk materi yang terkait dengan bangun ruang atau dimensi 3 gitu ya, yang bentuknya 3 dimensi. Untuk kesempatan kali ini saya akan menampilkan assembler ini untuk seperti PowerPoint, ya, atau mungkin seperti Canva gitu ya. Nanti kita akan membuat suatu presentasi di mana nanti ada tombol-tombol yang bisa kita aktifkan sehingga akan menampilkan bisa slide berikutnya atau action atau gerakan tertentu, atau mungkin nanti bisa menghilangkan atau menampilkan. Ini ada bentuk assembler yang sudah saya buat. Ini saya buat. Ini materinya adalah program linear. Nanti ini bisa digerakkan, bisa diperbesar, diperkecil. Kalau menggunakan mouse itu akan mudah, menggunakan yang itu scrollnya, ya, bisa digerak ke depan ke belakang. Tapi kalau untuk menggerakkan dengan menggunakan mouse dari laptop itu bisa digerakkan ke depan ke belakang dengan 2 jari, ya. Nanti bisa zoom depan ke belakang gitu ya. Jadi, agak berbeda kalau menggunakan mouse dengan menggunakan mouse yang pada laptop, ya. Ya, ini project yang saya buat. Ini seperti ini. Saya menampilkan ada tombol-tombol berupa icon comment di sini. Nanti ini untuk mempelajari program linear, ya. Misalkan saya tekan, ini ada tombol, ada button, ya, tanda tanya. Saya klik, maka akan muncul tulisan. Ini bisa ditampilkan tulisannya. Klik icon message pada setiap karakter sesuai urutan. Jadi nanti di sini ada masing-masing ada icon message yang sudah saya sediakan. Ini ada di dalamnya ada urutannya, ya. Kita lihat secara 3 dimensi, nomor 1, 2, 3. Ini kita bisa putar, ya, 3 dimensi ini bentuknya, ya. Ya, untuk materi yang ini saya sampaikan adalah materi program linear. Saya mulai program ini berupa menampilkan sebuah contoh soal, yaitu soal cerita dari program linear. Mulai dari yang pertama, saya klik ikon yang nomor 1, maka dia akan berpindah nanti ke slide scan, ya. Kalau sini bahasanya scan yang berikutnya. Ini belum terkena, ya. Ya, ini memang 3 dimensi mungkin agak sedikit berat, ya. Nah, ini saya munculkan ketika diklik maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Tampilan di scan berikutnya yang saya buat seperti ini. Ini saya buat sebuah cerita ilustrasi, ya, untuk menceritakan soal yang saya buat, ya. Kemudian saya bikin tombol home juga untuk kembali ke tempat semula, ya, ke menu utamanya. Kemudian di sini selain untuk menampilkan seperti ini, saya sudah mencoba membuat sebuah kuis, ya. Di sini semaksimal yang saya buat dari assembler ini bentuknya seperti ini. Saya sediakan di icon yang ini, teks yang paling ujung karakternya. Ya, saya baru bisa membuat seperti ini. Mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri dengan kreativitas masing-masing sehingga bisa menampilkan kuis yang lebih berbobot, gitu ya, lebih berkualitas lah. Ini saya baru menampilkan kuis benar atau salah. Jadi ketika dipencet tombol true misalnya, ini akan muncul icon button ini jawaban yang benar, gitu ya. Kemudian kalau
klik icon F false, salah, maka akan muncul icon silang, artinya jawabannya salah, gitu ya. Ini sampai sebatas ini. Ya. Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, nanti kita bersama-sama. Mungkin teman-teman juga mau mencoba di rumah. Saya akan open website-nya. Ya. Sudah teman-teman mengikuti saya? Belum, sebentar. Di sini nanti ada akses via browser ya, bisa kita klik, nanti akan menuju ke Aslamber Studio yang akan kita tuju ya. Ini menggunakan akun yang sama dengan yang pada Assembler Edu ya. Assembler Edu sama akunnya dengan Assembler Studio. Ya. Sudah sampai tampilan di sini. Ya, untuk membuat project baru itu bisa diklik your project ini ya. Pilih your project, kemudian bisa pilih create your creation. Ini klik plus ya. Langsung saja saya buat ya. Klik creation, nanti ada dua pilihan, yaitu create from scratch sama browse from template. Kalau yang ini mengedit dengan template yang tersedia, kalau ini membuat yang baru ya. Jadi kita buat create from scratch. Ya. Saya klik saja. Kita tunggu loading. Ya, agak lama ya. Coba lagi. Ya, nunggu loading sebentar. Ya. Ya, pada proyek yang akan kita buat, kita akan mengilustrasikan sebuah soal cerita ya. Soal cerita ini diambil dari materi program linier ya. Ini ceritanya seperti ini. Seekor kambing dapat menghabiskan 1 karung rumput setiap harinya. Sedangkan seekor sapi dapat menghabiskan 2 karung rumput setiap harinya. Seorang pemilik peternakan memiliki sebuah kandang yang mampu menampung maksimal 18 hewan berupa sapi dan kambing, serta memiliki persediaan 72 karung rumput untuk 3 hari. Jika peternakan tersebut akan membeli sejumlah kambing dan jumlah sapi untuk dijual kembali 3 hari kemudian, itu dengan keuntungan untuk 1 ekor kambing 500.000 dan untuk seekor sapi 1 juta rupiah ya. Kemudian kita akan menentukan beberapa keuntungan maksimumnya itu ya. Itu ilustrasi cerita dalam bentuk soal cerita yang biasa kita buat ya untuk disampaikan ke anak-anak. Nah, akan kita ilustrasikan ini ke dalam assembler ya. Ya, silakan bisa ditonton materialnya. Ini sudah saya buatkan, ada material 1, material 2 ya. Bisa di download, bisa tinggal nanti bisa kita langsung pakai ya. Oke, langsung saja kita akan membuatnya ya. Ya, ini tampilan dari Assembler Studio ya. Ini seperti latarnya ya. Latar pertama masih kosong seperti ini ya. Ada gridnya juga, kotak-kotaknya ya. Nanti kemudian materialnya dapat kita peroleh dari yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita ada yang objek 3 dimensi. Nanti ada berbagai variasi, tapi ini ada yang berbayar dan ada yang gratis ya. Untuk yang gratis mungkin agak terbatas gitu ya. Dan untuk mencari pencarian juga ada, bila kita terlalu lama mencarinya tidak ketemu, bisa dengan tombol pencarian di sini. Ya, tinggal kita klik, kita menggunakan bahasa Inggris ya dalam mengetiknya. Misalkan bench. Kita akan mencari apa namanya, pagar ya. Akan keluar pagar. Kemudian yang bawahnya itu adalah image yang untuk 2 dimensi ya. Nanti di sini kita bisa mengambil dari sini langsung, atau kalau kita sudah punya image sendiri bisa diimport di sini ya. Jadi import. Kemudian yang ini untuk menambahkan teks, kemudian yang bawahnya untuk menambahkan video ya. Ya, kalau begitu kita akan mulai membuatnya ya.
kita akan membuat dasarnya dulu. Kita akan membuat, saya membuat dasarnya menggunakan rumput, tampilan rumput, maka saya akan mencari menggunakan rumput ya. Saya ketik di sini crash. Nah, saya pilih, ada banyak pilihan. Ini ada yang rumput seperti ini. Saya akan buat ini seperti tanah ya, bentuknya kotak. Ya, ini tampilannya. Nanti ini ada objek 3 dimensi, ada sumbu X, Y, Z ya. Ini yang hijau ke atas, yang merah ke kiri, yang biru ke depan belakang ya. Ya, jadi kalau kita mau menggerakkan ke atas ke bawah ya, biar tidak melayang seperti ini, maka bisa digerakkan di sumbu Z-nya yang atas ya. Kita tarik ke bawah ya sampai pas di dasarnya gitu ya. Ya. Kalau sudah sampai bisa klik di luar, maka akan hilangnya. Ini kan ukurannya belum pas, maka ini bisa kita perbesar dengan mengubah scale-nya. Scale-nya bisa kita ubah dengan cara manual, dengan klik saja langsung, atau dengan menggunakan di sini ya, di sebelah kanan itu ada angka-angka ya, mulai dari sumbu X, Y, Z dan sebagainya, itu bisa dimasukkan angkanya. Tapi akan lebih cepat bila kita menggunakan manual saja seperti ini, klik scale, ada ikonnya di sini. Ya, maka akan muncul ada satu tanda saja yang warna merah ini. Kalau kita klik akan berubah warna jadi kuning. Kalau kita klik kemudian digeser ya, diklik, ditahan, digeser, akan berubah ukuran. Ya, seperti ini. Ya, saya rasa cukup. Kita lihat. Ya, ini sudah pas ya. 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 Ini adalah dasarnya. Kemudian kita akan tadi soal cerita yang kita buat adalah bercerita tentang peternakan. Maka saya akan buat pagar ya. Saya akan buat pagar. Kita klik tadi yang fence itu pagar ya. Di sini ada banyak, ada bangunan, rumah dan sebagainya ya. Kita klik pagar seperti ini. Ya, kita bisa melihat. Nah, ini bisa kita pasang di tepi-tepi dari tempat ini, dari tepi apa ruangan di sini ya. Nah, kita geser tempat di tepinya. Ini, nah seperti ini. Ya. Ini juga kita pasang dulu ke bawah ya. Ya, kalau kurang lebih sudah pas, ini bisa kita duplikat. Klik tombol yang 3 ini, bisa di duplikat, di mirror, di copy ya. Ini sih biasanya saya menggunakan duplikat saja. Kalau kita geser ke kanan, ya akan terlihat lebih panjang. Ya. Kemudian di bagian tepi saya ingin menambahkan ini pojokan ya, biar terlihat lebih bagus ya, lebih artistik ya. Nah, kita lihat apakah dia sudah pas nempel atau belum. Kita cek dulu. Kita harus putar supaya kita melihat apakah dia sudah pas atau belum. Masih jauh ya. Kita geser supaya pasti sini. Kita buat ya. Oke, saya duplikat lagi untuk pindah ke sebelah kanannya sini. Ya. Oke. Kemudian fence-nya saya duplikat lagi juga. Ya. Ya, ini saya duplikat, saya geser supaya terlihat. Nah, ini bisa kita putar ya. Kita putar dengan rotasi. Klik rotasi. Ini ada yang warna hijau, merah, dan biru ya. Untuk yang warna hijau ini untuk yang horizontal. Nah, ini muternya sini ya. Untuk yang merah dan biru itu vertikal atas bawah ya. Oke, kalau sudah sesuai bisa kita putar agar dia tegak lurus ya. Tegak lurus. Ya. Sudah, tinggal kita geser dengan move ya. Move ini bisa menggeser ke yang tadi sumbu X, Y, Z ya. Kita geser ke kanan. Ya, kita cek 3 dimensinya. Sebenarnya kurang ke kanan sedikit ya. Ya, bisa kita duplikat lagi biar cepat. Duplikat. Dan kita geser ke depan biar agak panjang. Ya.
Ya, ini kurang pas. Kita duplikat saja langsung. Ya, biar cepat ya. Ya, silakan tampil dicoba bisa. Ini saya sedang mengcopy duplikat ya. Duplikat. Ya. Seperti ini ya. Oke. Saya tambahkan ini lagi. Bagian pojoknya. Biar rapi. Ya. Nah, duplikat lagi satu kali lagi. Ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini kurang pas, tinggal digeser-geser saja. Ya. Ya, seperti ini. Ya, kita akan menampilkan objek lagi. Ya. Kita buat supaya tidak belakangnya tidak kosong ya. Kita buat background saja. Kita ambil material yang 2 dimensi dari image ya. Ini kita tadi kisah cerita soal dari yang kita akan bahas itu tentang peternakan, maka saya buat gambar background yang mirip sama peternakan. Kita cari di background. Nah. Ya, saya pilih lalu yang ini lah. Ya. Ya, ini backgroundnya. Ini ukuran aslinya segini. Kita bisa memperbesarnya. Scale-nya kita ubah. Biar ada di belakang. Ya. Kemudian kita lihat posisinya. Ya, posisinya kita putar dulu. Terlalu dekat, agak kurang, agak jauh kan. Ya. Kita geser ke paling belakang, di belakang pagar ya. Ya, seperti ini. Ya. Kita bisa perbesar lagi supaya oke. Kita geser ke atas. Ya, ini backgroundnya. Jadi nggak kosongan ya. Lihat kayak seperti ada backgroundnya. Ya. Kemudian tadi berkisar tentang sapi sama kambing, maka saya akan tampilkan objek sapi sama kambing. Saya cari berarti animal ya. Animal. Kita coba. Sapi. Kita cari. Kambingnya sudah ketemu. Ya sapinya, tapi ini sapinya. Ya ini juga sapinya. Ya, biar nggak terbang sapinya ya, kita turunkan ke bawah. Kita geser agak sini. Nah, ya. Ini sapinya. Biar nggak simetris, bolehlah diputar sedikit kayak ini. Ya. Nah, dan kita cari objek lagi, yaitu kambingnya belum. Nah, saya ambil yang ini, yang bertanduk bolehlah, biar keren. Loading dulu. Ya, kita turunkan. Ya. Ya. Ini. Ya. Nah, saya juga mau menampilkan objek manusia di sini. Kita bisa mencarinya lagi. Bisa dengan keyword occupation atau karakter ya. Karakter. Nah, ini ada banyak tokoh di sini, bisa ada polisi dan sebagainya ya. Saya coba ini yang gampang aja ya, yang keren. Saya tampilkan di bagian depan. Ya, saya taruh di pojok di sini. Ya. 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 Kemudian saya geser ke atas ya, biar nggak masuk ke tanahnya. Ya, lihat seperti ini. Kayaknya biar perbandingannya sesuai dengan kambing dan sapinya agak dikecilin sedikit.
Ya, ya, ya. Ya, saya perlu satu tokoh lagi, saya ambil lagi satu karakter lagi. Saya ambil misalnya yang ini aja. Oke. Dan seperti ini. Ya, ini rotate sedikit biar berhadapan, seolah terlihat berbicara ya. Ya, kemudian kita kecilkan ukurannya sesuai. Kita move dan kurang berdepan sedikit seperti ini. Ya, ini kita sudah membuat semacam background-nya ya, tinggal kita tambahkan dengan tombol-tombol yang bisa kita buat ya. Ya, untuk membuat tombol juga menggunakan material yang sama. Di situ ada tombol icon nanti. Di sini bisa kita cari macam-macam tombol, atau mungkin kita coba teks dulu ya. Tadi di sini berkisah tentang ini kambing dan sapi ya. Di sini disampaikan bahwa untuk satu ekor kambing itu menghabiskan 1 karung rumput. Maka akan saya tuliskan di sini dari sapi dulu ya, 2 karung rumput. Saya tambahkan tulisan di bagian sapinya dengan klik tombol ini, ada huruf T double ini ya. Saya pilih annotation biar bentuknya 2 dimensi gitu ya. Kalau 3D nanti tulisannya bentuknya 3 dimensi. Saya tuliskan bahwa 1 ekor sapi menghabiskan 2 karung rumput per hari. Ya. Ini saya beri label 1, nanti urutan pertama untuk diklik gitu ya. Kemudian kita klik place, kita klik di area sapinya di sini. Ya, ini dia. Ya, akan terlihat angka 1 ya. Jadi nanti icon yang ini bisa diklik, nanti akan muncul tulisan seperti yang kita klik tadi ya. Sementara belum saya tampilkan hasilnya karena kita masih proses lagi ya. Nanti di bagian akhir kita tampilkan secara keseluruhan ya. Kemudian untuk yang kambing juga kita buat ya. Kita buat bahwa seekor kambing menghabiskan 1 karung rumput per harinya. Ya, saya pilih annotation lagi, kemudian ini saya pilih label angka 2, berarti untuk diklik urutan kedua ya. Di sini. Dari sini. Ya, kita lihat 3 dimensinya, maka sudah pas. Ya, itu paling sedikit ya. Oke, sudah tepat ya. Nah, untuk yang karakter manusianya, saya akan membuat dia tampilannya untuk menuju ke scene berikutnya ya, untuk menuju ke slide berikutnya, ibaratnya begitu ya. Maka saya akan buat copy, saya duplikat ya. Saya duplikat scene ini. Kemudian yang ini saya modifikasi, saya delete dulu ya. Saya delete dulu yang tidak saya perlukan di sini. Delete. Kambingnya sudah tidak besar. Nah, saya salah klik ini, saya delete-nya. Harusnya rumputnya tidak ke delete ya. Dan
Ya, ini saya butuh satu karakter aja. Ya. Saya akan berbesar. Jadi tidak selesai. Maksudnya nanti ketika saya klik nanti icon pada perempuan ini, nanti akan tampil dia secara sendirian itu ya. Sehingga seolah dia sedang berbicara, maksud saya seperti itu ya. Ilustrasi ini. Seperti ini. Nah, itu pas ya. Nah, maksud saya membuat seperti ini nanti kita saat mengklik icon pada yang perempuan ini, nanti akan muncul scene berikutnya gitu ya. Ini. Ya. Nah, kita buat nanti sini akan muncul tampilan dari material yang sudah kita buat. Saya panggil material pertama, ya. Kita bisa import di sini, import gambar yang kita miliki. Sini import. Ada di sini lokasinya. Saya import material pertama ya. Nah, untuk import ini seperti ini, bentuk gambarnya akan muncul ya. Saya perbesar supaya terlihat tulisannya. Ya cukup ya untuk terlihat kalau atur posisinya agak ke belakang, maksudnya saya rasa cukup di sini nggak kelihatannya. Nah, nanti kita munculkan satu tombol buat kembali ke rumah ya, ke home gitu ya. Kita cari tombolnya, kita klik button aja. Button. Agar bisa kembali ke tempat semula ya. Icon home button. Ya. Ya. Ya, ukurannya kita perkecil. Segini seperti ini. Ya, di daerah sini ya. Nah, kita aktifkan buttonnya dengan cara kita klik button rumahnya. Ini kita tambahkan interactivity ya, add interactivity ya. Ini ada beberapa interactivity yang bisa kita pilih. Ada move untuk menggerakkan ya, kanan kiri depan belakang. Kemudian ada rotate untuk memutar. Kemudian scale itu untuk mengubah ukuran ya. Ada hide untuk menghilangkan icon, ada show untuk menunjukkan show. Nah, karena kita akan mengubah atau kita akan menampilkan scene yang lain, maka kita pakai switch scene ya. Kemudian ini juga ada open URL, ini bisa kita masukkan URL juga. Saat ngeklik tombol ini akan beralih ke alamat dari URL itu ya. Nah, kita pilih yang ini karena kita akan menampilkan scan yang lain ya. Nah, di sini ada pilihan ya, karena tadi scan yang utama adalah home-nya adalah di scan 1, maka ini sudah benar di scan 1 ya. Yang scan 2 adalah yang ini, yang tampil di layar. Ya. Nah, kita bisa klik apply. Apply, apabila kita tampilkan actionnya seperti apa. Di sini di bagian atas, tinggal diklik, maka akan kembali ke home ya. Ini scan 1, oke. Ya, seperti itu cara membuat tombolnya. Ya. Kemudian saya butuh satu lagi tampilan untuk laki-laki ini. Saat dia berbicara akan muncul lagi seperti ini ya. Jadi maka kita sebut duplikat saja. Duplikat. Ya, kita ubah hasil duplikatnya dengan mendelete karakter perempuannya. Kita delete. Delete. Ya. Kemudian kita ambil karakter yang bagian cowoknya. Ya. Nanti kita panggil karakter. Ya. Ya, tadi tokohnya adalah cowok yang pakai baju kotak-kotak ya. Ya. Kita berbesar.
Segini. Bisa geser supaya terlihat di depan. Ini masih masuk ke dalam tanah ya. Kejeblong. Nah, ke atas ya. Nah, geser ke kiri. Kita pindahkan ke depan. Jadi nanti saat ya, seolah dia sedang berbicara gitu ya. Nah, ini sudah selesai semua scan-nya. Ini home-nya kita ubah ya. Tadi kan home-nya ke scan 1. Sama, berarti nggak usah diubah. Ya, maaf. Ini scan 1 kan sama home-nya ya. Tinggal kita di home ini, kita akan tambahkan icon saat diklik cowok ini, cewek atau cowoknya, kita menggunakan button lagi ya. Kita tambahkan button. 2 button lagi. Button. Tinggal sedikit lagi ini. Buttonnya itu pakai ini icon message ya. Oke, kita tarik ke atas. Nanti yang di tombol ada icon message-nya. Agak saya perkecil. Turunkan. Kita perkecil. Kita paskan lokasinya. Nanti tepat di wanita ini. Yes, ya. Kita lihat 3 dimensinya. Masih jauh. Kita sini ya, dekat. Nah, kita ubah paling. Ini arahnya sini ya. Ya. Biar tidak terlalu lama, saya kurang ke atas ini ternyata. Ya, kita duplicate aja untuk yang cowoknya. Ya, kita tinggal geser ke sini. Kita putar. Ya, kita aktifkan. Sekarang kita aktifkan tombol ini. Ya, kita lihat 3 dimensinya apakah dia pas. Ya, sudah dekat ya. Ya, saya aktifkan tombolnya untuk yang pertama. Itu kita tambah add interactivity sama kayak tadi, switch scan. Kita beralih ke scan yang kedua. Untuk yang cewek tadi, lokasinya di scan kedua. Apply. Nanti kita lihat actionnya apakah sudah jadi atau belum. Ya, langsung muncul yang kedua ya. Kemudian untuk yang satu lagi, ini kita buat lagi buttonnya. Switch scan yang ketiga ya ini. Tadi ada satu kesalahan belum saya koreksi ya. Di bagian scan ketiga. Itu belum kita ganti ya. Ini masih sama teksnya. Saya delete dulu. Delete. Saya panggil lagi untuk material kedua yang sudah saya siapkan. Material kedua. Oke. Ya, seperti ini. Sudah hampir selesai. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti baru kalau sudah selesai, kita preview, boleh. Hasilnya seperti apa? Ya, loading dulu. Ya, semakin banyak materialnya, nanti loadingnya juga semakin lama ya. Ini 6, ada 26 yang sudah kita masukkan ya, dari angka 26 ya. Karakter dan sebagainya itu ada jumlah 26. Nah ini bisa kita klik tadi yang di nomor 1, maka akan muncul 1 ekor sapi menghabiskan 2 karung rumput per hari gitu ya. Kemudian klik yang angka 2, seekor kambing menghabiskan 1 karung rumput per harinya ya. Jadi kalau kita klik yang tombol icon message ini akan muncul ke scan kedua,
Ini tambahan ilustrasinya. Kemudian kita klik ke home, itu kita kembali ke tempat semula ya. Kemudian ini adalah klik ke toko yang terakhir, yang keempat, ikonnya di sini. Nah, akan seolah sedang menyampaikan ilustrasi yang berikutnya ya. Nah, seperti itu kurang lebih project assembly yang kita buat di sini ya. Ya, itu saja. Nah, kemudian kita setelah selesai membuat ini, kita bisa mempublish ya. Kita publish saja. Pertama kita screenshot dulu tampilannya yang mau kita tampilkan pada saat tampil di apa, tampilan kayak namanya apa ya, tampilan pertama videonya sebelum diputar gitu ya, ibaratnya seperti itu ya, di capture kita. Nah, seperti ini. Nanti saat munculnya ikonnya seperti ini ya, ini bisa kita edit judulnya. Misalkan tadi adalah contoh soal rolling. Tadi saya sudah membuat yang sama, soalnya saya buat nama yang lain dengan yang project yang hampir mirip dengan yang ini ya. Ini adalah contoh soal aplikasi program linear ya. Saya beri keterangan seperti ini saja ya. Kemudian setelah itu kita pilih kategori ya. Kategorinya sesuaikan dengan sumber yang kita buat. Itu karena ini bicara tentang matematika ya, saya pilih math saja. Di sini kita cari math atau mungkin education ya. Education juga boleh saya tambahkan. Oke. Sudah. Di bagian bawah jangan lupa ada klik apply ya. Kalau nggak apply nanti ini nggak akan biru ya. Oke. Kita klik next. Ya, kita pilih karena tipe yang kita buat ini adalah yang ini, view in 3D ya. Kita klik, kemudian kita pilih publish dan kita publishkan. Nah, ini kita dapatkan QR code-nya ya. Nah, ini bisa kita pilih untuk di-share ya. Ini bisa klik link-nya, bisa di copy. Tadi QR code juga sudah ada ya. Seperti itu. Sudah selesai. Kemudian bagaimana kita akan menampilkan di kelas, itu kita berarti masuk ke assembler yang edu ya. Kita coba masuk ke assembler edu. Sebentar. Bukan. Ya, tadi saya lupa klik save ya. Coba, apakah sudah tersimpan di assembler edu saya? Tadi sudah dipublish ya. Edu. Ya, kita login. Kalau sudah pernah login, maka akan ada ikon kuning ini. Ya, kita coba klik ikon kuningnya, langsung masuk ke assembler kita. Ya, ini kita akan masukkan ke kelas ya. Saya pilih yang ini kalau mau share ya ke kamu. Ya, di kamu ada kelas, topik, dan kamu. Nah, ini ada assembler yang sudah kita buat. Tadi kita sudah membuat yang program linear ya, yang ini ya. Kita klik. Nah, bisa kita lihat dulu saja. Ini lebih mudah untuk nge-share. Kalau kita lihat dulu karena ada tombol ini. Kita pilih ini, share. Bagian project ke kelas Anda. Kita punya 2 kelas kalau saya. Ya, ada bangun ruang dan matematik kelas. Kita pilih matematik kelas. Ya. Ini sudah dibagikan, sebenarnya sudah langsung terbagi ini. Ini enggak, kebetulan ini tidak ada apa namanya pemberitahuan kalau ini sudah masuk ke kelas ya. Saya coba dulu klik bagi tautan. Dan bisa kita copy ini ya. Kita copy aja dulu. Baru kita lihat ke kelas ya. Ini sudah tercopy ya. Kita copy dulu ya. Ya, kita close saja. Ini biasanya sudah langsung tampil di kelas. Kita coba cek di kelas.
Ya, ini ada, coba kita lihat semua. Oh, tidak tampil. Kita lihat tampilkan yang ini. Kebetulan ini, nah ini sudah masuk di kelas ya tadi ya. Ya, seperti itu. Itu bagaimana kita membuat project pada Assembler menggunakan Assembler Studio. Kebetulan ini di sini mungkin nanti sampaikan sama rekan saya yang berikutnya. Ini ada beberapa tampil yang mungkin belum ini mungkin karena ini versinya yang free ya, jadi kurang menarik gitu ya. Ini backgroundnya masih gelap dan ini tidak tampil gambarnya ya, ikon-ikonnya di sini nggak tampil gambarnya, jadi kurang menarik begitu. Mungkin ini adalah versi gratisnya, jadi seperti ini ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut untuk presenter berikutnya.